Penampilan selanjutnya, monolog dengan judul Markus, karya Zohri Zunaidi dengan sutradara Galang Dharma Aji. Lighting, Langset dan berdiksi, Soundman Keset, ilustrasi Lameng. Selamat menyaksikan. Seorang pria muda dengan jaket lusuh di pundaknya, di sela bibir tampak mengering, terselip sebatang rumput liar. Kemana lagi aku harus melangkah? Aku lelah. Telah sekian hari aku mondar-mandir ke sana kemari. Tidak satupun perusahaan yang mau menghargai ijazahku. Jangankan menjadi eksekutif muda, menjadi seorang kuli bangunan saja, aku ditolak mentah-mentah. Alasan mereka sederhana sekali. Anak muda, tampangmu tidak mengizinkan menjadi seorang kuli bangunan. Kau akan merepotkan dirimu saja. Tapi setelah lamaran memasukkan ke perusahaan, mereka justru menjawab sebaliknya. Anak muda, lebih baik kamu menjadi seorang kuli bangunan saja. Tampangmu tidak lulus akreditasi. Mereka justru mengolok-olokku. Lantas, aku harus jadi apa? Apa aku harus jadi gerbong? Atau gigolo? Rasanya jawabannya akan sama saja dengan mereka.
Namaku Zainuddin. Disapa akrab Udin. Teman-teman di desa biasa memanggilku Udin. Aku berangkat dari keluarga yang kecil, tapi dengan cita-cita yang begitu besar. Biaya SD sampai SMA mungkin separuhnya hasil jerih payahku sendiri. Dari pagi hingga siang, aku sekolah. Sorenya aku pulang makan dan sholat. Lalu aku pergi ke pengelolaan sayur-sayuran. Semuanya aku lakukan karena aku ingin maju. Karena aku mau melebihi kedua orang tuaku. Aku ingin membahagiakan mereka seperti orang-orang lain. Memberikan mereka rumah. Membiarkan mereka istirahat dengan nyaman. Dan menaikkan mereka haji. Amin. Selesai SMA, aku tersadar ternyata aku keluarga dari yang kecil dan tidak pantas melanjutkan sekolah terlalu tinggi. Akhirnya aku mengurungkan niatku untuk kuliah. Sebab jelas biaya kuliah sangat mahal. Belum lagi ke-12 adik-adikku masih kecil. Mereka membutuhkan biaya juga. Tapi nasib berkata lain. Tanpa sepengetahuanku, orang tuaku nekat menjual separuh sawahnya dan beberapa ekor kerbau untuk menyekolahkanku. Dan dari sanalah aku benar-benar berjanji untuk serius dalam kuliah. Aku dikuliahkan di Fakultas Hukum ternama di Universitas BKB. Universitas bukan kampus biasa. Aku tumbuh menjadi seorang mahasiswa yang begitu idealis. Yang ada peraturan-peraturan yang bertentangan dengan suara hati mahasiswa. Akulah pelopor pertama yang menentang kebijakan fakultas dan rektorat. Saudara-saudara mahasiswa semuanya, pihak fakultas baru saja mengeluarkan kebijakan yang sangat merugikan kita semua. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama meletakkan tekad satukan hati untuk menentang keputusan dengan. Karena keputusan itu sangat tidak berdasar dan sangat merugikan kita semua. Setuju kawan-kawan? Kami tidak akan membubarkan diri sebelum tuntutan kami dikabulkan. Satu komando, satu aksi. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Seingatku, waktu itu matahari semakin terik yang terus saja membakar emosi massa yang kian memuncak. Karena perwakilan pimpinan fakultas tidak keluar untuk memberikan penjelasan. Karena tidak ada etikat baik. Emosi massa pada titik klimaks mendadak pecah. Dipicu lagi salah satu mahasiswa mengaku dipukuli oleh satpam. Tanpa aba-aba, kami semua mulai brutal. Dengan massa yang mencapai 500-an orang, kami menembus gedung. Aparat yang menghadang kami hantam, kami pukul. Barang-barang administrasi kami hancurkan. Semua tak terkondisikan lagi. Semuanya bang. Akhirnya perwakilan fakultas keluar dibarengi beberapa dosen yang kelihatannya sangat begitu ketakutan. Kelihatan dari wajah mereka. Mereka merasa terancam. Pelan-pelan dengan nada yang sedikit gemetar. Saudara-saudara mahasiswa sekalian, harap
menjaga para dosen-dosen tersebut. Rasanya tak perlu banyak berapa demonstrasi dan aksi lainnya yang telah aku lakukan untuk menentang segala peraturan yang bertentangan dengan suara hati mahasiswa. Aku juga aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa. Bukan hanya aktif, malah aku terpilih menjadi seorang presiden mahasiswa. Yang ada peraturan-peraturan yang bertentangan dengan suara mahasiswa. Akulah pelopor pertama yang menentang kebijakan fakultas. Saudara-saudara mahasiswa semuanya, tidak ada lagi penindasan dari dosen terhadap mahasiswa. Tidak ada lagi kecurangan dalam dunia kampus. Mari kita sama-sama bersihkan birokrasi kita. Hapus pungutan-pungutan liar. Bila terbukti, seret mereka ke meja hijau atau gantung mereka. Biar di mayatnya kita tuliskan bajingan kampus. Pendidikan macam apa yang membiarkan berjuta-juta anak putus sekolah karena pendidikan mahal? Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Kejam. Ruang tenang pecah gegap-gempita suara tepuk tangan. Dan dari sanalah aku mulai dikenal di kalangan pejabat teratas universitas. Tak banyak pejabat yang menyukai moncong besarku, dan tak sedikit pula dosen dan pejabat menyukai keidealisan mahasiswa sepertiku. Akhirnya, aku tidak mengecewakan kedua orang tuaku di desa. Genap 6 tahun, aku terpaksa diluluskan dengan IPK. Ya, dahsyat. Namaku begitu dipuja di setiap sudut desa karena aku telah berhasil meraih gelar sarjana hukum, impianku dan mimpi kedua orang tuaku. Oi saudara-saudari, anak Hamidun sudah sukses, Zainuddin sudah menjadi orang kaya. Hidup Udin, hidup Udin! Teriakan orang-orang kampung di setiap sudut desa yang memanggil-manggil namaku. Tapi itu hanya kisah masa lalu tentang kejayaan yang tidak bisa terulang kembali. Dan sekarang aku menjadi pengangguran sial. Dan tepat 1 tahun. Dan hari ini aku menjadi pengangguran sial. Cita-citaku menjadi seorang hakim. Rasanya cukup ku bawa sampai situ saja. Tapi di tengah kebimbangan, sayup-sayup datang seseorang yang sepertinya aku kenal. Dia membawa sebuah kabar yang sempat menghentikan denyut jantungku. Ya. Mungkin aku kenal. Oh, dia adalah salah seorang teman yang sempat menegakkan keidealisme kampus. Dengan bangga, dia menggenggam hangat salah mahasiswa terdahulu. Selamat Sob, akhirnya cita-cita kamu tercapai. Saudara lulus seleksi calon hakim. Aku setengah percaya setengah tidak. Aku jadi hakim. Aku jadi hakim.
jadi hakim. Pak, Bu, Zainuddin jadi hakim. Zainuddin jadi hakim. Zainuddin jadi hakim. Belum genap 5 tahun, aku menjadi seorang hakim yang terkenal. Dengan keidealisan yang sama seperti aku menjadi mahasiswa. Setiap kasus-kasus aku pecahkan dengan berdasarkan keadilan yang berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa. Hingga pada suatu malam yang begitu kelam untuk menjadikan malam, aku ingat betul. Malam itu tepat pukul 12:10, HP-ku berdering. Aku ditelepon oleh seseorang yang tidak aku kenal. Dia menyuruhku untuk memenangkan persidangan lusa mendatang. Tidak, jelas. Aku semprot habis-habisan. Setan kamu! Kamu pikir aku siapa? Seenaknya mau nyuapku. Dengar, jangan samakan aku seperti hakim-hakim yang lain. Siapapun Anda, aku tidak akan tergoda. Aku hanya memutuskan berdasarkan hati nurani, bukan berdasarkan uangmu. Iblis! Sebelum aku semprot habis-habisan, si penelpon yang tidak aku kenal itu sempat mengatakan uang jaminan perkara sudah mereka kirim lewat rekening atas nama ku. Sesudah telepon kututup, aku tidak bisa tidur. Dan kalimat apa yang selalu terbayang-bayang? Rekening atas nama Anda. Rekening atas nama Anda. Rekening atas nama Anda. Setan pikirku dalam hati. Aku hanya melupakan apa yang terjadi barusan. Tapi sontak saja membuat jantungku pecah. Hingga menjelang pagi, aku tidak bisa tertidur. Seharian pekerjaanku berantakan. Belum lagi kawan-kawan di kantor, entah salah apa. Mereka menjadi lampiasan emosiku untuk menenangkan alur pikirku. Persetan dengan keadilan. Keadilan tidak memberiku apa-apa. Tapi dengan aku menjadi seorang hakim yang terkenal, aku bisa memenangkan persidangan lusa mendatang. Aku mencoba keluar untuk berjalan-jalan. Ya, menghirup udara segar. Tapi pilihanku salah. Rasa penasaranku semakin menjadi-jadi. Karena aku dibawa menuju ATM terdekat. Seperti terhipnotis. Pelan-pelan ku masukkan kode PIN ATM-ku. 1 7 0 8 0 8. Aku setengah percaya setengah tidak. Jumlah angka 0 yang muncul di layar ATM-ku banyak sekali. Kuhitung kembali dengan seksama. 0 0 0 0 0 0
Nafasku kejar-kejaran dengan denyut jantung. Masih dalam kondisi setengah sadar. Ku hitung kembali jumlah 0, tepat di belakang angka 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 miliar. Langsung ku terduduk tanpa banyak kata. 2 miliar. 2 miliar. Seperti rumah mewah yang memanggil-manggil namaku. Zainuddin. Udin. Udin. Belum lagi senyum bangga kedua orang tuaku berselempangkan peci dan kerudung haji dari Mekah. Aku langsung pulang dengan langkah tertentu, menuju ruang kerjaku, merubah segala keputusan untuk memenangkan uang 2 miliar. Setan dengan keadilan. Keadilan tidak memberiku apa-apa, tapi dengan uang 2 miliar mampu mengantarkanku pada jalan pintas menuju mimpi-mimpi yang telah lama aku nanti. Bukan hanya sekali 2 kali, aku akan menggadaikan keidealisan yang selalu aku bangga-banggakan. Keidealisan telah aku gadaikan dengan sejumlah uang. Par! Kus! 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 Dan dari sanalah aku mulai dikenal dengan sebutan Markus, yang sebenarnya Zainuddin, diplesetkan menjadi maklar kasus. Iya, iya, aku akan tidur. Dasar penjara sipir goblok.